Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Aprilia Putri dan rekan saya Anissa Dasuki, kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi calon pengantin yang tewas dianiaya tetangga karena perselisihan akibat suara knalpot motor dan ulah oknum anggota DPRD Sumatera Utara bersama 16 temannya yang menganiaya 2 anggota polisi. Hanya karena terganggu oleh suara sepeda motor korban, 3 pria yang merupakan seorang ayah dan 2 anaknya menganiaya korban hingga tewas di Palembang, Sumatera Selatan. Mulanya ketiga pelaku yang merupakan tetangga korban menegur korban untuk menghentikan suara mesin sepeda motor. Kemudian adu mulut terjadi hingga ketiga pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban meninggal dunia dengan luka tusuk di tubuhnya. Padahal 2 bulan lagi korban akan menikah. Calon istri dan keluarga korban pun tak kuasa menahan haru. Kalau aku ketahui pas aku keluar rumah tuh lari bot di sini. Lari bot. Nah pas kebetulan yang korban tadi ada di samping rumah Pak Ali ini tadi. Lagi berdarah kan. Oh lagi usaha. Nah, jadi langsung aku langsung kami bawa ke rumah sakit. Nah jadi mungkin pas keluar dari ronsen itu lah ada ini lagi. Setelah korban diketahui meninggal, para pelaku langsung melarikan diri. Polisi kini terus memburu pelaku, memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Seorang oknum anggota DPRD Sumatera Utara bersama 16 temannya ditangkap polisi karena menganiaya 2 anggota polisi di sebuah tempat hiburan malam di Medan, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi Minggu malam lalu ini terekam kamera pengawas. Insiden bermula saat kelompok pelaku bertikai dengan kelompok lain. Kemudian kedua korban yang merupakan anggota Polda Sumatera Utara datang dan dianiaya hingga terluka. Yang pasti sudah diamankan. Dari 17 tersebut sudah diamankan, kemudian dari 17 tersebut itu 7 positif. Awalnya mereka tuh ada perselisihan, tapi akhirnya merembet ke anggota. Polisi kini masih memeriksa ke-17 orang yang ditangkap, sementara itu berdasarkan hasil tes urin, 7 orang diantaranya positif menggunakan narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang warga di Bojonegoro, Jawa Timur tertimbun longsor saat tengah menggali sumur. Petugas gabungan harus menggunakan alat berat agar bisa mengevakuasi korban yang terjebak longsor lebih dari 24 jam. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran BPBD dibantu TNI dan Polri berusaha mengevakuasi warga yang tertimbun di dalam tanah galian sumur. Korban diketahui bernama Saki, 48 tahun, warga desa Megale, Bojonegoro, Jawa Timur. Petugas gabungan harus menggunakan alat berat untuk memudahkan proses pencarian korban yang telah tertimbun lebih dari 24 jam. Kondisi sumur yang sempit dan tanah rawan longsor sehingga membahayakan keselamatan petugas. Warga sekitar memadati lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi. Peristiwa ini bermula saat korban tengah menggali sumur dengan kedalaman 10 meter. Namun tanah galian di permukaan tiba-tiba runtuh sehingga membuat korban tertimpa longsoran dinding sumur. Para pengusaha hiburan Jakarta berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota Jakarta. Demonstran menuntut dibukanya kembali tempat hiburan setelah 4 bulan ditutup akibat pandemi COVID-19. 4 bulan usaha hiburan ditutup membuat para karyawan tempat hiburan banyak yang dirumahkan sehingga mereka tak mendapatkan penghasilan. Siang tadi para pengusaha hiburan berunjuk rasa menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberikan izin para pengusaha hiburan membuka kembali usaha mereka sesuai protokol kesehatan. Para demonstran menuntut karena sudah banyak restoran dan pusat perbelanjaan yang sudah dibuka kembali dengan menjalankan protokol kesehatan.
Namun usaha hiburan di Jakarta masih ditutup. Tolong, kalau perlu mau ginjal saya dan karyawan saya ambil aja Pak Gubernur. Kami siap. Daripada anak-anak kami merinci kelaparan. Penutupan tempat hiburan tak hanya membuat para pekerja dirumahkan, tapi juga membuat tempat usaha ditutup karena pengusaha tempat hiburan tak lagi mampu membayar biaya sewa karena tak ada pemasukan. Dari Jakarta, Armalina Zulkifli dan Oki Mahendra, iNews melaporkan. Musisi Cafe Ibu Kota juga sempat berunjuk rasa di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membolehkan live music di Jakarta agar para musisi tidak kehilangan pendapatan di tengah pandemi. Lantunan lagu-lagu diiringi alat musik lengkap mengiringi aksi unjuk rasa puluhan musisi ibu kota di depan Gedung Balai Kota Jakarta 8 Juli 2020. Mereka merupakan musisi yang sehari-hari live musik di beberapa kafe di Jakarta. Selama pandemi, para musisi tidak memperoleh penghasilan lantaran tempat hiburan dan kafe ditutup di masa PSBB. Karena teman-teman ini udah banyak banget yang menderita, Mbak. Udah banyak yang diusir dari kontrakan, banyak punya anak kecil, nggak bisa beli kuota, buat belajar kan online. Alat-alat tuh banyak yang dijual, udah nggak berdaya, banyak yang ngojek, banyak yang jualan kue, tapi nggak bisa nutupin. Para musisi menyatakan siap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 jika diizinkan kembali bekerja. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Jaka Setia, iNews melaporkan. Seorang pria di Cakung, Jakarta Timur tega membunuh anak tiri karena kesal dengan istrinya. Korban yang berusia 2 tahun dipukuli dengan tongkat hingga meninggal dunia. Cece Suhendi tega membunuh anak tirinya yang masih berusia 2 tahun. Menurut pengakuannya, pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir liar ini memukuli anak tirinya dengan tongkat aluminium hingga tewas. Cece melampiaskan kekesalannya karena istrinya jarang pulang dan himpitan ekonomi kepada anak tirinya. Tindak kekerasan yang dilakukan Cece pada anak tirinya telah terjadi berulang kali. Penangkapan tersangka adalah buntut dari ditemukannya mayat balita laki-laki di bawah jembatan Kali Cakung, kawasan industri Jakarta Timur. Berdasarkan penyelidikan polisi, keterangan-keterangan mengarah ke ayah tiri korban. Cece Suhendi ditangkap di wilayah Bogor, Jawa Barat. Korban telah mengalami kekerasan fisik, ya, dengan dipukul menggunakan tongkat berupa tongkat aluminium. Ya, di bagian dada, punggung, kaki, dan di bagian muka, ya, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya. Selanjutnya setelah korban meninggal dunia, ya, korban dibawa dengan menggunakan kendaraan bermotor, dibawa ke Kali Cakung, ya, dan korban dibuang di sana. Ya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan kasus seorang pria yang tega membunuh anak tirinya di Cakung, Jakarta Timur, sudah terhubung melalui sambungan telepon Wakapolres Metro Jakarta Timur AKBP Stefanus M. Tamuntuan. Selamat sore, Pak Stefanus. Ya, selamat sore, Mbak. Motif utama dari pembunuhan anak tiri yang membunuh ayah tiri yang membunuh anaknya itu seperti apa, Pak, kronologisnya? Kabarnya memang sering mendapatkan penyiksaan anak ini. Ya, betul. Jadi korban ini sering mendapatkan perlakuan kasar dan penyiksaan dari pelaku, ya. Karena pelaku merasa kesal dengan anak tersebut, katanya sering rewel, dan istrinya tersebut sering tidak pulang ke rumah. Nah, istrinya juga itu sering tidak pulang ke rumah karena mendapatkan kekerasan juga dari pelaku itu. Maka dia takut untuk pulang. Nah, pelaku yang sehari-hari kerja serabutan, penghasilan tidak tetap,
banyak di rumah, akhirnya bermain dengan anak itu merasa kesal karena anaknya sering nangis dan pelaku tidak mampu untuk menghandle anak kecil tersebut. Kemudian dilakukanlah tindakan kekerasan terhadap anak itu. Sudah berapa lama, Pak, pelaku menyiksa anak dan juga istrinya? Sudah cukup lama ya, karena banyak bekas-bekas juga dari hasil pemeriksaan terhadap mayat bayi itu. Karena kan sudah kita lakukan otopsi, banyak sekali bekas-bekas suntutan rokok, kemudian bekas-bekas penganiayaan lainnya, luka-luka, dan menurut pengakuan ya sudah lama dia melakukan kekerasan itu. Adakah kemungkinan kelainan begitu, Pak, pada pelaku? Sedang kita lakukan pemeriksaan kejiwaan juga terhadap pelaku ya. Kita lakukan pemeriksaan kejiwaan, hasilnya lagi kita tunggu. Cuman memang kondisi emosi pelaku tidak stabil ya. Pak Karena, Stefanus, sering emosi. Ibunya di mana Pak meninggalkan anaknya sendiri dengan ayah tirinya? Kadang pergi ke rumah orang tuanya. Baik, apakah ibunya sudah dimintai keterangan juga Pak? Ya, sudah kita mintai keterangannya. Alasan anaknya ditinggal dengan ayah tirinya padahal tahu sering disiksa oleh ayah tirinya, kenapa ya Pak ya? Jadi ibu korban ini sering mengalami kekerasan dilakukan oleh pelaku, sehingga dia takut. Kenapa anaknya ditinggal? Pulang. Apakah ada alasan dari ibunya Pak? Tidak ada, hanya memang dia sering pergi ke rumah, mungkin karena kan mereka ini kerjanya serabutan. Ada kerjaan apa, dia ngambil kerjaan, buruh cuci atau suruh jagain apa gitu. Dia mencari nafkah, kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya. Memang anaknya akhirnya ditinggal di rumah. Tapi ibu korban mengetahui, Pak, kalau suaminya pernah memukul anaknya. Iya, dia tahu, tapi takut untuk melaporkan. Baik, sudah berapa lama Pak pernikahan antara ayah tiri dan ibu kandung korban? Kurang lebih setahun ya. Baik, selama 1 tahun ini berarti memang sang anak korban ini sering menerima penyiksaan ya Pak ya? Betul sekali. Jadi sering mengalami tindak kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan hasil visum kami dan otopsi, di mana banyak tanda-tanda kekerasan di tubuh korban dan penyebab dari kematian korban adalah akibat dari kekerasan. Ya. Baik, Pak Stefanus, sejauh ini apa bukti-bukti yang didapat oleh kepolisian hingga akhirnya mengarah kepada ayah tiri korban? Ya, kita berdasarkan pemeriksaan saksi dari tetangga sekitar, juga dari teman pelaku yang mengantarkan pelaku pada saat membawa bayi tersebut. Dari situ kita kembangkan, akhirnya kita menemukan titik terang dan kita menyimpulkan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut atau pembunuhan itu adalah ayah tirinya itu. Baik, Pak Stefanus, apakah ibu korban juga akan dikenakan pasal karena menelantarkan anaknya yang padahal dia sudah tahu memang kondisi ayah tirinya atau suaminya ini memang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya? Ya, akan kita kembangkan ya dalam proses penyidikan. Kalau memang memenuhi bukti-bukti dan unsur-unsurnya ya tidak menutup kemungkinan akan kita kenakan. Ancaman hukumannya sendiri, Pak, seperti apa untuk pelaku? Untuk pelaku kita kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dengan ancaman hukuman kurang lebih 15 tahun penjara. Baik, apakah ada penambahan 3/4 dari masa tahanan karena memang pelaku adalah kerabat dekat dari korban, Pak? Ya, bisa. Itu kan tergantung nanti hasil putusan di pengadilan. Apakah kasus pelaku juga menganiaya istri juga akan ditambahkan, Pak? Ya, nanti dari hasil pengembangan penyidikan. Baik, kalau untuk keseharian apakah dari tetangga sering mendengar adanya penyiksaan terhadap ibu dan anak ini, Pak? Kalau dari tetangga itu sering mendengar memang anaknya sering menangis. Sering menangis dan ada suara-suara ribut lah begitu. Nah, dari situ juga kita mendapatkan titik terang bahwa ini ada permasalahan di dalam
tempat tinggal tersebut. Sehingga pada saat penemuan bayi itu kita kembangkan dalam pemeriksaan saksi-saksi, kita dapat menyimpulkan bahwa pelaku itulah tersangka dari perbuatan ini. Baik, terima kasih AKBP Stefanus sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kekerasan orang tua terhadap anak masih sering terjadi. Sebelumnya di Bandung, Jawa Barat, seorang pria membunuh anak tirinya dengan memasukkan ke tandon air. Sementara di Medan, bocah kakak beradik dibunuh ayah tirinya hanya karena meminta es krim. Polisi menetapkan Hamid menjadi tersangka pembunuhan anak tirinya yang berusia 5 tahun di Bandung, Jawa Barat. Tersangka mengaku membunuh anak tirinya ketika sedang mabuk karena tersinggung oleh kata-kata kasar korban sehingga menenggelamkan dalam tandon air. Korban awalnya ditemukan dalam tandon air berkapasitas 1.000 liter di lantai 3 rumahnya pada 17 Juli lalu. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dikabarkan hilang sejak sehari sebelumnya. Di Medan, Sumatera Utara, seorang pria tega membunuh 2 anak tirinya karena tersinggung dengan perkataan anaknya. 2 bocah berusia 10 dan 5 tahun dibunuh ayah tirinya karena meminta es krim namun ditolak sehingga mengucapkan kata yang membuat ayahnya tersinggung. Kedua korban dibunuh dan ditinggal di dalam parit dekat gedung sekolah Global Prima Medan pada 21 Juni lalu. Jasad keduanya ditemukan ibu mereka setelah mendapat petunjuk dari tersangka melalui pesan di media sosial. Tersangka berhasil ditangkap polisi ketika berusaha kabur keluar kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah ruko di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. 2 orang ditemukan tewas. Dari video amatir yang direkam petugas damkar, kepulan asap masih terlihat di bangunan ruko Komplek Toho, Blok B, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. 10 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5:48 Selasa pagi. Petugas mengatakan 2 orang ditemukan tak bernyawa di dalam ruko. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Pemirsa, razia jalur Transjakarta di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat diwarnai kejar-kejaran antara polisi dengan pelanggar. Sejumlah pelanggar berusaha menghindari polisi dengan memundurkan kendaraannya. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang wanita mengamuk karena menghalangi mobil ambulans yang tengah membawa pasien yang sakit. Para pengendara kendaraan roda 4 dan bajai yang melintas di jalur Transjakarta di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat ini berusaha menghindari razia polisi dengan cara memundurkan kendaraan mereka. Namun kondisi lalu lintas yang macet membuat para pelanggar yang berusaha kabur ini akhirnya tak mampu berkutik. Selain roda 4 dan bajai, polisi juga menindak sejumlah pengemudi ojek online yang masuk ke jalur Transjakarta. Semua pelanggar diberikan sanksi tilang dengan ancaman denda maksimal. Hari ini untuk Simpang 5 sosialisasi penertiban jalur busway, termasuk pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm yang tidak standar, tidak sesuai dengan SNI. Nah, kemudian juga ada yang lawan arus, juga ditindak. Ini tahap sosialisasi sebelum operasi patuh dimulai. Operasi patuh akan dimulai hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang wanita mengamuk kepada sejumlah pengendara ojek online. Wanita ini diduga menghalangi mobil ambulans yang tengah membawa pasien kecelakaan ke rumah sakit. Ambulans diketahui dikawal oleh sejumlah pengemudi ojol agar dapat tiba dengan cepat ke rumah sakit. Namun laju ambulans terhalang oleh kendaraan milik wanita ini. Salah satu pengemudi ojol kemudian memukul badan mobil milik wanita ini hingga berujung dengan adu mulut. iNews melaporkan. Menolak didata seorang pria di desa Hili, Hawaii, Nias, Sumatera Utara mengusir petugas pemutakhiran data pemilih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.